Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pelatihan dalam bentuk daring di malam hari ini, sebelumnya kita awali dengan doa. Izinkan saya menuntun doa ini sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, karena kebaikan kasih-Mu, sehingga kami terus menikmati kesehatan, kekuatan, sukacita, terlebih nafas hidup. Dan dalam kerinduan kami rindu lebih lagi untuk supaya kehidupan kami dipakai oleh Engkau untuk menjadi saluran berkat lewat tugas kerja tanggung jawab kami dalam profesi kami sebagai abdi negara, yaitu sebagai tenaga pendidik. Karena itu Bapak, di saat ini dalam rencana bersama dengan tim yang menjaring calon mahasiswa RPLR, biarlah Tuhan menolong memberkati dalam kegiatan pelatihan malam hari ini. Tuhan kiranya menuntun kegiatan pelatihan kami di malam hari ini, anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kami semua. Bahkan lebih khusus kami berdoa bagi Bapak Paulus yang nantinya akan menuntun kegiatan pelatihan di saat ini. Biarlah hamba-Mu dianugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi bijaksana. Biarlah senantiasa hamba-Mu tak kalah dalam membimbing kami lewat pelatihan di saat ini, boleh melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan baik. Karena itu Bapa, setiap sarana yang kami pergunakan, Tuhan menolong memberkati, sekiranya itu boleh membantu kami dalam memperlancar untuk segala keperluan untuk kegiatan pelatihan di saat ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami, mohon ampun akan salah dan dosa kami, jika Engkau dapati kami senantiasa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah penolong hidup kami, sumber berkat kami dan kekasih jiwa kami yang hidup, kami bermohon dan bersyukur. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Nur Afni yang sudah memimpin kita dengan doa. Ya, baiklah. Jadi untuk tema malam ini, terima kasih. Ya, terutama untuk yang sudah tiba di kategori 4, yaitu mereka yang sudah diterima. Jadi mulai tahap menunggu kan ada status status berwarna merah menunggu verifikasi tim RPL, kemudian status warna hijau atau biru Anda diterima ya. Kemudian Anda membayar dan sampai kepada status atau kategori 4 kalau benar istilahkan yang sudah masuk dalam forum evaluasi diri. Mungkin ada yang belum masuk, tetap satu saat juga akan masuk ke sana. Jadi kita langsung saja praktekkan ya. Jadi Anda bisa melihat ya. Ini sudah coba share ya. Ini sudah ada yang bergabung ya. Jadi yang belum sampai tahap sini juga satu saat akan sampai tahap ke sini. Ya. Ini anggaplah saya sudah buka ya. Ini mungkin Rosa sudah bergabung. Saya mengambil saja contoh ya dari Rosiana Elizabeth Mantiri. Ya. Jadi Anda boleh tekan ya. Ini yang sudah sampai di tahap 4 ya. Jadi sampai sini Anda lihat ya. Coba Anda lihat yang secara keseluruhan. Ya. Mengapa baru diadakan pertemuan sekarang? Karena yang sebelumnya untuk mata kuliah 8 sampai 10 CPMK-nya tidak terbuka. Kalau sekarang Anda lihat kan sudah terbuka CPMK. Mungkin Anda ini CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi mengapa baru dilaksanakan hari ini? Karena baru terbuka tadi sore ya. Jadi begitu Anda masuk di sini ya, akan tertulis namamu ya, jenjang ya, Anda lihat ya. Masuk seperti biasa.
di link RPL Universitas Negeri Manado. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada angka-angka yang berisi apa? Berisi dokumen yang Anda sudah Maaf, upload. tampilan belum terlalu jelas. Ya. Yang ini berisi dokumen yang Anda sudah upload ya. Anda sudah upload kalau ini namanya Rosiana Elizabeth Mantiri, dia mengupload sebanyak apa? 24 dokumen ya. Latihan kepemimpinan, pelayanan anak gemim, BIMTEK, lingkungan belajar berkualitas, pengembangan kurikulum dan model pembelajaran ya, dan seterusnya. Dia sudah tersimpan secara otomatis pada saat Anda mengupload ya, sementara mengisi apa? Akun RPL. Jadi sudah ada di sini. Nah, ini sebetulnya boleh ditambah atau juga boleh dikurangi ya. Nah, sebaiknya ditambah ya. Jadi cara menambahkan sebetulnya mudah ya. Nanti sebentar saya hapus lagi ya. Ini dokumen cara menambahkan ya. Jadi klik dokumen, ini tambah. Anda bisa lihat ya, kelihatan kursor dari ya, mungkin kecil-kecil ya. Anda klik tambah di sini, boleh perbesar ya. Klik tambah dokumen ya. Kemudian misalnya Anda menambahkan, ini hanya contoh, nanti dihapus ya. Misalnya saya berikan nama dokumen sharing session ya. Usahakan untuk nama dokumen langsung Anda mudah ingat ya. Misalnya saya namakan ini sharing session ya. Ini hanya contoh saja. Kita menambahkan dokumen ya. Kemudian choose file ya. Choose file. Kita klik choose file. Nah, kita cari dokumen yang bentuknya PDF ya. Jadi kalau Microsoft Word tidak bisa, PowerPoint tidak bisa. Ya, saya belum coba kalau yang apa itu. Bentuknya PDF. Kalau PDF lebih mudah diterima. Kita klik saja PDF ya. Ini sharing session ya. Kemudian kita klik open ya. Open ya. Maka dokumennya sudah ada di sini. Sesudah itu kita simpan data. Nah, ini kalau kita menambahkan dokumen ya. Ya, Anda lihat tadi kan yang milik dari Rosiana Elizabeth Mantiri ada 24 dokumen. Nah, ini sudah bertambah satu, sharing session. Anda lihat di bagian bawah ini sharing session. Lalu kita boleh lihat berkasnya. Kita lihat berkasnya. Ini yang saya baru coba tambahkan ya. Ini sharing session. Nah, ini cuma contoh. Ini saya mengadakan sharing session. Saya juga menjadi dosen pembimbing lapangan. Ini contoh yang nanti dihapus lagi ya. Nah, ini misalnya. Ini contoh dokumen. Jadi Anda buat PDF. Boleh juga dibuat apa? Ada foto-foto kegiatan. Nah, ini cuma kalau foto kegiatan berhubungan dengan mata kuliah itu. Ini cuma contoh. Nah, berarti misalnya kalau Anda ingin mendukung mata kuliah kepemimpinan, carilah foto Anda memimpin atau mata kuliah yang berhubungan teknologi. Bisa juga Anda tambahkan foto kegiatan Anda mengikuti pelatihan komputer atau membimbing anak-anak, memberi pelatihan. Jadi boleh juga ada foto kegiatan ya. Ini hal-hal yang mendukung ya. Ini salah satu ya. Ya. Ini saya sudah tambahkan ya. Kemudian kita kembali ke tadi ya. Oh, ya. Sesudah selesai, ini kita boleh hapus ya. Misalnya kita salah menambah. Kita menambah dokumen ya yang tidak relevan. Kita boleh hapus. Ya, ini kita hapus ya. Hapus ada di klik ya. Klik yang tanda merah ini. Mungkin kelihatan ya. Kita boleh hapus dokumennya. Ya. Kita hapus gitu ya. Anda lihat yang sharing sessionnya sudah tidak ada. Ya. Nah ini sudah 24 ya. Nah sekarang ada yang bertanya. Untuk apa dokumen-dokumen ini? Ya. Nah, ini ya dokumen namanya portofolio ya. Dokumen-dokumen yang mendukung mata kuliah yang akan dinilai oleh asesor ya. Jadi dokumen-dokumen ini akan kita selipkan untuk setiap CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya sebenarnya semakin banyak dokumen,
semakin baik ya. Ya. Nah, jadi dasarnya sebetulnya kita harus juga mengetahui mata kuliah yang ada di program studi S2 Manajemen Pendidikan ya. Ya. Misalnya saya lihat dulu ya mata-mata kuliah yang ada. Ya. Nah, ini mata kuliah ini untuk apa? Informasi apa? Update. Ya, kita sudah 164 yang mendaftar. Walaupun ini 164 tidak real 164. Ada juga kan yang 2 akun, ada yang 3 akun ya. 3 kali mendaftar itu ya. Ada juga yang mendaftar tanpa nama ya. 98 orang ini yang sudah selesai verifikasi ya, yang menunggu ya. 63 yang sudah diterima. Barangkali banyak di antara di sini. Nah, yang saya mau terangkan yang mata kuliah. Ya. Jadi Anda sudah ya bukan menghafal ya, Anda memperhatikan ke-12 mata kuliah ini. Yaitu pertama filsafat ilmu, kedua teknologi dan komunikasi manajemen pendidikan, teori dan model pendidikan, sampai mata kuliah yang ke-12 ya. Ke-12 yang ini ya, manajemen persekolahan. Jadi maksudnya begini. Misalnya untuk mata kuliah manajemen persekolahan, Anda akan dukung dengan dokumen apa? Ya. Berarti kalau manajemen persekolahan, menurut Anda dokumen apa yang paling mendukung? Pelatihan hubungan persekolahan atau tugas Anda sebagai kepala sekolah? Ya. Jadi ada kan dokumen-dokumen itu, entah SK atau diberi mengikuti pelatihan, ya. Termasuk manajemen sumber daya manusia. Jadi mata-mata kuliah itu harus Anda buktikan dengan dokumen ya untuk memberi dukungan. Supaya apa? Supaya asesor boleh melihat ya. Misalnya kalau berhubungan dengan supervisi pendidikan ya. Berarti sehubungan dengan tugas ini mata kuliah ke-8 ya. Sehubungan dengan apa ini? Bagaimana kegiatan pengawasan Anda di sekolah dalam ya. Ini Anda yang lebih tahu ya. Atau juga ada di kantor atau di mana ya. Ini sehubungan dengan manajemen pendidikan ya. Jadi barangkali tidak usah saya jelaskan satu persatu. Jadi setiap mata kuliah barangkali berbeda dokumennya. Tetapi barangkali juga ada mata kuliah yang sama. Ya, nah, itu dasarnya. Nah, jadi ini 12 mata kuliah kan Anda sudah bisa hafal atau bisa melihat ya. Nah, inilah yang akan Anda dukung dengan dokumen-dokumen yang ada ini. Ini kalau untuk Rosiana ini ada 24. Kalau dirasa masih kurang bisa juga ditambah. Bisa juga ditambah dengan foto kegiatan, dengan catatan harian. Jadi Anda buat di Microsoft Word, lalu Anda boleh menambah foto untuk kegiatan. Ya. Kemudian Anda buat PDF. Karena dia ini sistem lebih bagus kalau Anda buat PDF ya. Nah, sekarang tugas Anda ya. Ini kan sudah ada dokumen. Jadi dokumen ini akan mendukung setiap mata kuliah. Bukan setiap mata kuliah, bahkan setiap CPMK. Tergantung CPMK-nya. Ya. Sekarang kita akan melihat ya. Cuma contoh misalnya. Ini pada saat terbuka demikian ya. Ini posisi pada saat masih kosong ini ya. Cuma kita masih lihat misalnya. Ini kan mata kuliah sudah ada di sini ya. Nah, misalnya mata kuliah perilaku organisasi ya. Ya. Jadi boleh juga dari pertama, boleh juga dari yang ke-7 ya. Nah, langkah pertama kita input data ya. Jadi ada tambah ini kita input data ya. Pada saat kita input data atau juga mulai dari sini ya. Mulai dari awal ya. Untuk mata kuliah pertama filsafat ilmu, kita klik input data, perhatikannya. Nah, untuk mata kuliah filsafat ilmu ini Anda harus tahu ada berapa? Ada 4 CPMK. Ini yang CPMK, ini nomor 1. Ya, mungkin saya bisa kasih besar, bisa besar ya. Nah, bisa kelihatan besarnya ya. Lebih besar lagi ya. Ya. Nah, filsafat ilmu kan ada 4 CPMK. Ya. Teknologi komunikasi pendidikan kita lihat ada berapa CPMK? Ada 5. Ya. Ya, boleh begitu. Boleh begini ya. Nanti kamu juga bisa kasih lebih besar ya. Cuma jadi cara gampang Anda cari dulu mata kuliah
yang paling cocok dengan dokumen yang ada pada saya. Ya. Misalnya, cuma contoh. Jadi misalnya supervisi dan evaluasi pendidikan atau perilaku organisasi, ya jadi yang berhubungan dengan Anda masuk di organisasi ya. Misalnya kepemimpinan pendidikan, misalnya kalau ada yang kepala sekolah misalnya ya. Atau juga boleh Anda pertama klik tambah ya, input baru. Ya. Begitu ya. Ya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Dia sudah login lagi ya, Pak. Oh ini saja, ini cuma ya. Ya. Ini jadi pada saat ini kan kalau sudah terbuka. Jadi langkah pertama di mata kuliah misalnya perencanaan pendidikan. Ini berlaku untuk semua mata kuliah ya. Untuk CPMK yang pertama kita klik ya input baru. Pada saat Anda mengklik input baru ya akan muncul, perhatikan di sini. Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini. Nah, ini Anda akan memilih 3 pilihan. Ya, kalau Umar kasih besar, ya, profisiensi. Sangat baik, baik atau tidak pernah. Jadi ini artinya penilaian diri Anda. Ya, kalau saya kasih sangat baik kan untuk berhubungan dengan mata kuliah itu. Ya, jangan isi tidak pernah. Kecuali kalau Anda jujur, memang untuk mata kuliah metodologi penelitian saya sama sekali buta. Boleh juga ditulis tidak pernah. Tetapi ya Anda mau menulis juga baik ya, atau juga sangat baik. Saya kasih contoh, saya menulis sangat baik. Kita klik, kemudian simpan data. Ini yang pertama untuk profisiensi ya. Maka sudah akan tercatat ya ini. Ini sudah akan tercatat, ini Anda lihat sangat baik sudah ada di sini ya. Nah, ini yang profisiensi ya. Nah, jadi sesudah Anda, jadi pertama profisiensi dulu Anda tulis ya, yang tambah. Nanti sebentar kita akan ulang-ulang ya. Baru tambah berkas hubungan dengan perencanaan pendidikan. Ya. Nanti sebentar kita ulang. Barangkali 5 kali ulang langsung jalan. Kita tambah berkas. Nah, berkas-berkas yang muncul yang sudah kita upload ya. Kita tinggal pilih di sini. Nah, berarti untuk perencanaan pendidikan barangkali yang paling cocok kita cari saja ya. Nah, misalnya pendidikan dan latihan penguatan kepala sekolah. Ya, kita klik sini ya. Dokumen ini ya. Nah, kemudian kita simpan data. Maka akan tergabung di sini otomatis ya. Jadi yang tadi mata kuliah apa ini ya? Oh ini di sini. Jadi sudah ada sehubungan dengan perencanaan pendidikan. Misalnya saya memilih dokumen yang mendukung adalah file dengan judul pendidikan dan latihan penguatan kepala sekolah. Lalu kita bisa lihat berkasnya. Ya. Apakah terupload terbaik. Nah, ini cuma contoh. Ini karena ini jadi boleh dalam bentuk foto juga boleh. Dokumen dalam bentuk foto. Ya, tidak jadi masalah ya. Nah, cuma kalau foto bagus diberi keterangan ya, kegiatan apa ini. Ya. Boleh juga dokumen, boleh SK. Nah, sehubungan dengan mata kuliah. Jadi mungkin lama-lama Anda akan mengerti ya. Ini boleh juga foto. Cuma ini bagus sudah di PDF-kan. Ya. Terus ya. Nah, jadi untuk misalnya mata kuliah ini kita bisa sambung untuk selanjutnya. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ya. Oh ya, berarti ini maksud saya mesti kembali lagi ya. Jadi setiap CPMK kita menyesuaikan saja dengan apa yang sesuai ya. Nah, coba buka lagi ya. Oh ini. Jadi bisa saja dalam satu CPMK ada 5 bukti atau 2 bukti atau 1 bukti. Kalau tidak ada bukti tidak usah ya menurut Anda. Ya. Jadi misalnya contoh CPMK metodologi penelitian, Anda ingin menambah bukti apa lagi? Bukti misalnya Anda meneliti ya, tergantung mata kuliah ya. Ya. Jadi kalau perencanaan pendidikan ini kan sudah ada. Anda mau tambah berkas, cuma saja klik di sini tambah.
tambah berkas ya. Tambah berkas. Ini kan sudah ada berkas yang pertama. Anda ingin tambah berkas, klik saja tambah berkas. Ya. Akan muncul apa namanya? Berkas yang sudah Anda upload. Oh, berarti saya mau tambah misalnya ya ini kan contoh ya. Nanti yang punya ini nanti dihapus lagi ya. Saya mau tambah ini berhubungan dengan Olimpiade Nasional Matematika. Ini hanya contoh. Ya, baru kita klik ya, simpan data. Berarti untuk CPMK ini sudah ada 2 bukti. Ya, semakin banyak bukti semakin bagus ya. Anda lihat sudah ada, kita lihat di sini sudah ada 2 bukti untuk perencanaan pendidikan untuk CPMK yang pertama. Jadi boleh ada 5. Kita lihat berkasnya. Untuk mengecek kita lihat berkasnya. Kita klik ya. Nah ini. Oh ternyata ini sehubungan surat kementerian, keputusan rektor ya. Berhubungan dengan mata kuliah ini memutuskan ya. Kemudian ya ini dokumen kan bisa banyak. Bisa foto, bisa kegiatan, bisa catatan harian. Ya, ini cuma contoh ya. Boleh SK ya. Yang berhubungan dengan apa? Cuma ini kan contoh ya. Ya tergantung mata kuliahnya. Berhubungan dengan mata kuliah yang ada. Ya, terus kita kembali lagi ya. Kalau ternyata misalnya ya, kita misalnya salah